Selamat pagi, selamat hari Sabat untuk Anda semua. Sangat menyenangkan berada di fasilitas yang indah ini. Saya sangat terkesan dengan mimbar Anda di sini. 3 malaikat di tengah dan Wahyu 12 ayat 17 di samping. Benar-benar indah. Anda tahu, saya meninggalkan banyak uang di Universitas Andrews. Saya mendapat 3 gelar yaitu BA, MA dan MDiv di sini bertahun-tahun yang lalu. Tapi selama tahun-tahun yang saya habiskan di Andrews, mungkin sekitar 5 atau 6 tahun. Saya hanya datang ke gereja Village sekali. Seluruh waktu yang lain datang ke gereja Pionir. Pastor Kelly memberitahu saya bahwa Anda melakukan perombakan besar-besaran. Dan itu nyata terlihat, sungguh-sungguh indah. Kesaksian yang nyata dan kehormatan dan kemuliaan bagi Tuhan. Saya ingin mengundang Anda untuk menundukkan kepala saat kita berdoa. Kemudian kita akan belajar firman. Bapa di surga, kami bersyukur atas kesempatan berada di rumah-Mu pada hari kudus-Mu. Kami mohon agar Roh Kudus-Mu hadir bersama kami untuk membuka pemahaman kami, melembutkan hati kami, dan mempersiapkan kami menghadapi peristiwa besar yang akan segera terjadi di panggung dunia ini. Terima kasih Bapa untuk karunia doa. Dan kami tahu bahwa Engkau telah mendengar. Karena kami memohon di dalam nama Yesus yang berharga dan kudus dan berkuasa, Tuhan dan Juru Selamat kami, amin. 3 hari terakhir kita telah mengadakan simposium Daniel 11 di sini, di gereja Village. Kita telah mempelajari banyak konsep yang kita temukan dalam pasal ini. Pada 5 ayat terakhir Daniel 11, kita temukan keterangan mengenai kekuasaan manusia terakhir yang akan menganiaya umat Tuhan pada akhirnya. Daniel 11 merujuk kuasa ini sebagai Raja Utara. Menurut Daniel 12 ayat 1, umat yang setia akan melalui masa kesusahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang Matius 24 ayat 21, jelaskan sebagai siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Pada dasarnya Daniel 12 ayat 1, adalah kelanjutan dari pasal 11. Ellen White menggambarkan siksaan ini yang umat Tuhan akan lalui. Buku Kemenangan Akhir halaman 622. Sering penganiayaan lebih besar dalam dugaan daripada kenyataan yang sebenarnya, tetapi tidak demikian dengan krisis yang ada di hadapan kita. Gambaran yang paling jelas tidak dapat menjelaskan betapa hebatnya ujian itu. Pada masa pencobaan itu, setiap jiwa harus berdiri sendiri di hadapan Allah. Akan seperti apakah umat Tuhan selama masa penderitaan dan kesulitan yang belum pernah terjadi? Bagaimana mereka akan bertahan? Apa yang akan mereka lakukan? Pagi ini kita akan mempelajari sebuah perumpamaan yang menggambarkan apa yang akan dialami umat Allah. Dan iman yang harus mereka miliki untuk menghadapi saat krisis ini. Kita akan mempelajari sebuah perumpamaan tentang Yesus. Terdapat pada Injil Lukas 18 ayat 1-8. Lukas 18 ayat 1-8, itu disebut perumpamaan tentang hakim yang tidak adil. Saya lebih suka menyebutnya sebagai perumpamaan tentang janda yang gigih. Kita akan baca perikopnya dahulu, lalu kita akan meninjau elemen utamanya. Kemudian kita akan melihatnya lebih dekat. Alasan saya akan membaca perikopnya supaya hal itu tertanam dalam pikiran kita. Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak.
Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Perumpamaan ini mengajarkan dua pelajaran dan itu ditemukan dalam ayat 1. Pertama-tama, itu mengajarkan kita bahwa kita harus selalu berdoa. Dan jangan pernah menyerah. Itulah kedua pelajarannya. Selalu berdoa dan jangan pernah menyerah. Perumpamaan ini berlaku untuk segala zaman. Namun secara khusus ini berlaku untuk masa kesusahan yang akan dialami umat Allah di akhir zaman. Bagaimana kita tahu itu? Melalui konteks di mana perumpamaan itu muncul. Sesaat sebelum perumpamaan, jika Anda membaca ayat-ayat terakhir dari pasal 17. Yesus mengatakan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Kemudian dia berkata, sama seperti terjadi pada zaman Lot, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Kemudian kisah tentang perumpamaan. Dan perumpamaan diakhiri dengan referensi kedatangan kedua kali. Jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi perumpamaan berada di antara dua referensi kedatangan Kristus yang kedua kali. Itulah konteks sejarahnya. Mari kita lihat gambaran umum tentang tokoh-tokoh dan elemen yang kita temukan dalam perumpamaan ini. Pertama-tama ada seorang hakim. Perhatikan Lukas 18 ayat 2. Dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Apa artinya? Itu berarti bahwa hakim ini adalah orang sekuler. Sang hakim tidak memiliki kecenderungan agama. Dia hanya melakukan tugas sipilnya. Kemudian kita melihat di pasal 18 ayat 3, bagian pertama dari ayat tersebut. Ada seorang janda di kota itu. Jadi ada hakim dan ada janda. Alkitab tampaknya menunjukkan bahwa janda itu tidak memiliki anak, rumah, uang, teman, dan pengacara untuk mewakilinya. Musuh telah benar-benar memusnahkannya. Dan satu-satunya harapannya terletak pada sang hakim untuk memberikannya keadilan. Kemudian Anda memiliki elemen lain dalam perumpamaan itu. Anda tidak hanya memiliki seorang hakim, Anda tidak hanya memiliki seorang janda. Tetapi Anda juga memiliki kegigihan dan ketekunan janda itu. Dalam Lukas 18 ayat 3, dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu. Hal itu tidak menggambarkan arti penuh dari dia datang ke hakim itu. Karena sebetulnya, dia datang dan datang dan datang. Karena di ayat 5 sang hakim mengeluh, katanya, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Jadi dengan kata lain, janda itu tidak datang sekali atau dua kali atau tiga kali. Dia terus datang dan datang dan datang dan bertahan seiring dia memohon kepada hakim untuk memberikannya keadilan. Di dalam perumpamaan, ada juga seorang musuh dari janda. Perhatikan Lukas 18 ayat 3 sekali lagi. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Mereka yang mempelajari perumpamaan ini berkesimpulan bahwa suami dari wanita ini telah meninggal dan dia berhutang banyak kepada seorang kreditur. Jadi kreditur menyapu bersih semua kepemilikan janda itu untuk membayar hutang yang telah ditinggalkan suaminya. Jadi dalam kisah ini, Anda memiliki musuh yang memusnahkan janda itu. Elemen berikutnya dari perumpamaan ini adalah penundaan. Dalam pasal 18 ayat 4, dikatakan, beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Jadi hakim tidak segera menjawab permohonan janda itu. Dia tiba-tiba menunda untuk menjawab walaupun janda itu terus datang dan datang dan datang. Kita juga ketahui bahwa setelah penundaan, sang hakim melakukan baginya keadilan.
Karena sekali lagi dikatakan di pasal 18 ayat 4, beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Namun karena janda ini menyusahkan aku, dengan kata lain, dia menjadi kesal. Baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Jadi kita punya hakim, janda, kegigihan janda, musuh, penundaan. Dan akhirnya setelah penundaan, keadilan ditegakkan. Apakah maksud perumpamaan ini? Kita telah meninjau elemen-elemen dari perumpamaan, tetapi apa arti perumpamaan itu? Nah, kita tidak perlu menebak. Beberapa perumpamaan Yesus, tidak dia jelaskan. Tetapi perumpamaan ini, Yesus menjelaskan setiap detailnya. Perhatikan Lukas 18 ayat 6, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Beginilah cara Yesus memberitahukan apa arti perumpamaan itu. Ayat 7, tidakkah Allah? Jadi hakim melambangkan siapa? Tuhan. Akan membenarkan orang-orang pilihannya. Melambangkan siapakah janda itu? Orang-orang pilihan. Yang siang malam berseru kepadanya, menandakan penundaan, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Melambangkan siapakah tokoh-tokoh ini? Perumpamaan ini merupakan simbolis. Perumpamaan ini menggunakan simbol, sama seperti nubuatan apokaliptik Alkitab. Melambangkan siapakah hakim? Tanpa diragukan hakim melambangkan Tuhan. Karena Yesus menjelaskan bahwa, tidakkah Allah akan membenarkan? Namun orang biasanya langsung bertanya, tapi pendeta, bagaimana hakim bisa melambangkan Tuhan? Ketika dikatakan bahwa, sang hakim tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Jadi bagaimana bisa hakim seperti itu melambangkan Tuhan? Jawabannya adalah bahwa hakim itu melambangkan Tuhan dengan cara perbandingan berlawanan. Beginilah caranya, jika seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun menjawab permohonan seorang janda untuk mendapatkan miliknya kembali. Tidakkah Allah lebih lagi akan menjawab permohonan umatnya, karena dia mengasihi mereka? Dengan kata lain, hakim menjawab dan Tuhan menjawab, tetapi mereka menjawab dengan alasan yang berbeda. Boleh dipahami? Sekarang, melambangkan siapakah janda itu? Izinkan saya bertanya, melambangkan apakah seorang wanita secara simbolis di dalam Alkitab? Wanita melambangkan gereja. Wanita murni melambangkan jenis gereja apa? Gereja murni. Wanita pelacur melambangkan jenis gereja apa? Gereja murtad. Melambangkan apakah seorang wanita janda? Saya yakin belum ada yang pernah menanyakan ini kepada Anda. Apa yang dilambangkan oleh wanita janda? Yah, dia kehilangan segalanya. Jadi ini haruslah melambangkan sebuah gereja, yang keberadaannya tidak dalam keadaan yang biasa. Ini melambangkan umat Tuhan yang dianiaya pada akhir zaman yang telah kehilangan semua dukungan duniawi. Sebuah gereja yang akan melewati masa-masa siksaan dahsyat dan berseru kepada Tuhan. Dan satu-satunya harapan umat sisa yang setia ini adalah agar Tuhan berbuat keadilan bagi mereka atas musuh. Sekarang Anda akan berkata, bagaimana kita tahu ini? Anda perhatikan bahwa Yesus berkata, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya? Jadi janda melambangkan siapa? Orang-orang pilihan. Jadi pertanyaannya adalah kapan orang-orang pilihan ini hidup? Kita harus pergi ke Matius 24 ayat 21, dan lalu kita baca ayat 22 dan 24. Kata yang sama, orang-orang pilihan, digunakan. Dikatakan dalam Matius 24 ayat 21, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang bagaimana? Siksaan yang dahsyat. Seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Ayat 22, dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat, akan tetapi oleh karena apa? Oh, jadi kapan orang-orang pilihan hidup? Selama masa apa? Siksaan yang dahsyat. Jadi dikatakan, tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Lalu dikatakan ayat 24, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul.
Mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin, mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Dan ini berbicara mengenai pemalsuan setan tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi melambangkan apakah janda itu? Orang-orang pilihan Tuhan. Yang akan melalui masa-masa kesesakan akhir seperti yang belum pernah terjadi dalam sejarah dunia. Pertanyaannya melambangkan siapakah musuh itu? Yang akan menyapu abis gereja dan membuat anggota gereja tidak memiliki apapun untuk bersandar, kecuali Tuhan. Perumpamaan itu tidak menerangkan tentang musuh. Tapi saat kita pergi ke 1 Petrus 5 ayat 8, kita temukan siapa musuh janda itu, dan siapa musuh gereja itu yang akan menyapu abis gereja. 1 Petrus 5 ayat 8, ayat yang terkenal, mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Karena musuhmu itu kata Yunani yang sama, antidikon. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dan dalam Wahyu pasal 12, nagalah yang menganiaya seorang wanita. Jadi si musuh adalah iblis. Di dalam perumpamaan, janda itu berseru siang dan malam agar hakim melepaskannya dari musuhnya. Demikian juga, selama masa siksaan dahsyat itu, yang saya yakini tidak lama lagi. Umat Tuhan yang setia akan berseru siang dan malam kepada Tuhan untuk kelepasan dari si musuh, setan. Ungkapan berseru merupakan satu kata Yunani, dan kata itu sangat kuat dalam bahasa Yunani. Ada banyak kata dalam Perjanjian Baru yang berbicara tentang berseru. Tetapi beberapa ini sangat kuat. Contohnya, Kisah 8 ayat 7, memberitahu kita bahwa ketika roh jahat melihat para rasul, mereka akan berteriak, mereka akan berseru kencang. Lukas 9 ayat 38, berbicara tentang seseorang yang berseru kepada Yesus agar menyembuhkan putranya yang kerasukan setan. Markus 15 ayat 34, Yesus berseru kepada bapaknya, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan Galatia 4 ayat 27, kata berseru digunakan untuk rasa sakit bersalin. Jadi itu akan menjadi seruan yang sangat kuat, suatu masa kesakitan. Dan Tuhan tidak akan langsung menjawab. Akan ada penundaan. Perhatikan dalam perumpamaan dikatakan bahwa mereka berseru siang dan malam dan bahwa Tuhan akan apa? Menanggung lama dengan mereka. Albert Barnes, komentator Alkitab Presbyterian menuliskan demikian. Meskipun ia menunda lama untuk membalaskan mereka. Dan sangat menguji kesabaran mereka namun ia akan membalaskan mereka. Dia menguji iman mereka. Dia mengizinkan penganiayaan dan pencobaan menimpa mereka untuk waktu yang lama. Dan hampir tampak seolah-olah dia tidak akan menolong tetapi tidak demikian. Dia akan menyelamatkan mereka. Kita hidup dalam masyarakat yang menginginkan segalanya instan. Aku ingin itu dan harus sekarang. Umat Tuhan tidak bisa memiliki sikap seperti itu. Anda tahu, ketika Tuhan menjawab doa, Dia bisa menjawabnya dengan 3 cara. Dia bisa menjawab, ya. Dia bisa menjawab, tidak. Dia bisa menjawab, tunggu. Dan tunggu, ialah jawaban yang tidak kita sukai. Karena kita ingin apa yang kita mau seketika itu juga. Sekarang, begini pertanyaannya. Jika memang Tuhan sangat mengasihi umatnya, mengapa Dia mengizinkan mereka sepenuhnya mengalami masa-masa sulit dan penundaan? Dan mengapa Dia menunggu begitu lama untuk menyelamatkan mereka? Mengapa tidak menyelamatkan mereka pada saat masa-masa sulit itu baru saja dimulai? Tuhan mengizinkan umatnya melewati masa-masa sulit untuk 2 alasan. Alasan pertama adalah Tuhan ingin mengajar umatnya untuk bergantung penuh kepadanya. Tidak pada diri sendiri dan tidak pada barang kepunyaan sendiri. Pencobaan akan menyatukan iman umat-umat Tuhan untuk masa kekekalan. Masa kesesakan besar akan membersihkan mereka dari segala sesuatu yang mengikat mereka pada bumi ini. Ellen White mengatakan bahwa semua barang dunia kita harus dibinasakan. Perhatikan, dia tidak mengatakan keduniawian kita. Barang dunia. Itulah yang mengikat kita dengan bumi ini. Semua barang-barang kita. Rumah kita, mobil kita, pensiunan kita, uang kita, kebebasan kita.
Jadi alasan pertama adalah agar umat Tuhan benar-benar terputus dari planet bumi. Orang-orang pilihan Tuhan akan menghadapi semua kekuatan musuh, dan iman mereka akan bertumbuh pada setiap pencobaan. Dapur kesengsaraan akan menyucikan mereka dan mereka akan keluar seperti emas murni tanpa noda. Ayub melalui pengalamannya dalam Ayub 23 ayat 10, berkata, "Lihatlah, aku telah memurnikan engkau. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas." Yesaya 48 ayat 10, Tuhan berkata, "Sesungguhnya, aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak. Tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan." Pengalaman tiga pemuda di dapur perapian itu menggambarkan dalam skala yang kecil dan bayangan. Alasan mengapa Tuhan mengizinkan umatnya melewati waktu kesesakan besar. Faktanya, Ellen White memakai pengalaman di Daniel pasal 3 tentang dapur perapian yang menyala, merujuk pada generasi terakhir. Kemenangan akhir halaman 621, Ellen White menuliskan mengenai mereka yang melewati masa ini, penderitaan mereka besar. Nyala dapur api tampaknya hampir menghanguskan mereka. Tetapi pemurni akan membuat mereka keluar bagaikan emas yang dimurnikan dengan api. Kasih Allah pada anak-anaknya selama masa pencobaan paling berat ini adalah sekuat dan selembut seperti pada hari-hari kemakmuran mereka yang paling cerah. Tetapi adalah perlu memasukkan mereka di dalam dapur api. Keduniawian mereka harus dibakar, agar citra atau gambaran Kristus dapat dipantulkan dengan sempurna. Dia juga menulis dalam buku renungan harian, "Bapa kita peduli," demikian bunyinya. Mereka yang memegang teguh iman sampai akhir akan keluar dari perapian pencobaan seperti emas yang dimurnikan 7 kali. Tentang pekerjaan ini Nabi Yesaya berkata, "Aku akan membuat orang lebih jarang daripada emas tua, dan manusia lebih jarang daripada emas Ofir." Ketika berada dalam masalah, ingatlah bahwa iman yang diuji dalam perapian penderitaan lebih berharga daripada emas yang diuji dengan api. Ingatlah bahwa ada Dia yang mengawasi setiap gerak-gerik, untuk melihat bahwa partikel terakhir dari kotoran telah dibuang dari karaktermu. Penyataan yang indah, bukan? Apakah alasan kedua untuk penundaan itu? Alasan kedua untuk penundaan ditemukan penjelasannya dalam cerita yang berada di buku Ayub. Ayub memiliki semua elemen dalam perumpamaan ini tanpa kekurangan satu pun. Ayub merupakan ilustrasi hidup dari perumpamaan Yesus. Dalam buku Ayub, Anda ingat ceritanya ketika anak-anak Allah datang ke hadirat Allah. Di antara mereka datang setan, mewakili planet bumi. Hal pertama yang Anda temukan ialah keterangan mengenai karakter Ayub. Lalu Tuhan berkata kepada setan, "Apakah kamu melihat hambaku, Ayub? Dia tinggal di wilayahmu tetapi dia hambaku." Dan apa yang setan katakan? Omong-omong dewan juri surgawi menyaksikan. Seluruh alam semesta sedang menyaksikan. Seluruh anak-anak Allah di sana. Dewan surgawi di sana. Dan setan berkata kepada Tuhan, "Tentu saja dia melayanimu, demi roti dan ikan. Engkau membuat pagar sekeliling dia. Engkau tidak mengizinkan aku menyentuhnya. Tapi jika engkau mengizinkanku untuk menyiksanya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Dewan juri surgawi mendengarkan. Tuhan bisa saja berkata, "Aku tidak mau mendengarkannya. Ia berbohong." Tetapi Tuhan berkata, "Aku akan mengungkapkan sesuatu kepada seluruh alam semesta." Maka Tuhan berkata kepada setan, "Hai musuh, aku mengizinkan engkau pergi dan melakukan apa saja yang engkau inginkan, tetapi jangan sentuh dia." Lalu setan pergi dari hadirat Tuhan. Ia datang ke bumi dan juri surgawi menyaksikannya. Dan Anda tahu ceritanya. Setan menyapu bersih Ayub. Semua hambanya, semua milik kepunyaannya, membunuh semua anak-anaknya, tidak ada yang tersisa. Dan sekarang majelis surga kedua berlangsung. Ada juri surgawi, dewan surgawi dan mereka mengamati apa yang terjadi. Dan Tuhan berkata kepada setan, "Apakah engkau melihat hambaku Ayub? Meskipun engkau membujuk aku melawan dia, tetapi dia masih sedemikian saleh.
Omong-ngomong, setelah pencobaan pertama, Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ia tidak memiliki semua terang. Ia tidak memiliki Alkitab seperti kita. Itu hanya setengah benar. Tuhan memberi tetapi Tuhan tidak mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dan juri surgawi berkata, Tuhan benar. Ayub tidak melayani Tuhan demi roti dan ikan. Ayub melayani Tuhan semata-mata karena ia mengasihi Tuhan. Lalu setan berkata, tentu saja Ayub tidak murtad. Engkau tidak mengizinkan aku menyentuhnya. Dan Tuhan berkata, oh begitu ya? Dewan surgawi memperhatikan. Jadi Tuhan berkata, oke, engkau boleh pergi dan melakukan apapun kau inginkan, hanya aku tidak mengizinkan engkau mengambil nyawanya. Karena jika demikian, pencobaan berakhir. Jadi, setan pergi. Dan dari laboratorium penyakit, ia mengeluarkan penyakit yang paling mengerikan. Alkitab katakan bahwa ia menimpa Ayub dengan bara yang busuk dari atas kepala sampai ke telapak kakinya. Dan dia menggaruk-garuk badannya dengan sekeping beling. Dan seluruh alam semesta sedang menyaksikan untuk melihat bagaimana Ayub akan bereaksi. Dan Ayub memelihara integritasnya. Tetapi dia masih belum kehilangan segalanya. Dia kehilangan hamba-hambanya. Dia kehilangan anak-anaknya. Dia kehilangan hartanya. Dia pada dasarnya kehilangan segalanya. Dia kehilangan kesehatannya. Dan sekarang dia kehilangan dukungan dari istrinya. Istrinya berkata, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ayub kehilangan dukungan dari istrinya. Kemudian 3 sahabatnya datang untuk menghiburnya. Dan mereka menjadi penuduhnya. Dia telah kehilangan segalanya. Dan sekarang dari pasal 3 hingga pasal 38, dia berseru kepada Tuhan dan tidak ada jawaban. Faktanya, izinkan saya membaca satu bagian di Ayub 23 ayat 1-7, tetapi Ayub menjawab. Sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan. Tangannya menekan aku, sehingga aku mengadu. Ah, semoga aku tahu mendapatkan dia, dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Buku Ayub sebenarnya adalah adegan pengadilan. Dan Tuhan adalah hakimnya. Ada banyak bahasa hukum dalam buku ini. Ayat 4, maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya, dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku dan aku akan mengerti, apa yang difirmankannya kepadaku. Sudikah ia mengadakan perkara dengan aku dalam kemahakuasaannya? Tidak. Ia akan menaruh perhatian kepadaku. Orang jujurlah yang akan membela diri di hadapannya, dan aku akan bebas dari hakimku untuk selama-lamanya. Meskipun Ayub tidak dapat menjamah Tuhan, ia merasa bahwa Tuhan telah meninggalkannya. Ia tidak pernah menyerah dan berkata, meskipun ia membunuhku, aku masih tetap percaya padanya. Aku tahu bahwa penebusku hidup. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas murni. Jadi pasal 38, dia berseru-seru. Ada penundaan yang lama. Tidak ada jawaban. Tapi Anda tahu akhir dari buku itu. Tuhan campur tangan dan melepaskan Ayub dari musuhnya. Apakah kisah ini merupakan ilustrasi dari perumpamaan? Ya, pasti. Ini adalah masa kepicikan Ayub. Sekarang, pengalaman Yesus adalah ilustrasi perumpamaan juga. Siapa hakim dalam kasus Kristus? Bapa Surgawi adalah hakimnya. Siapakah yang melambangkan wanita janda? Umat sisa yang setia, Yesus. Siapakah yang menjadi musuh? Setan. Apakah setan mengambil semua yang dimiliki Yesus? Dengarkan, Yesus bahkan tidak mempunyai pakaiannya saat tergantung di kayu salib. Dia sama sekali tidak punya apa-apa, tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Sekarang izinkan saya bertanya, apakah Yesus berseru dalam penderitaan kepada Bapanya? Ya, di Getsemani, 3 kali dia katakan, Bapa, sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku melainkan kehendakmu yang terjadi. Dan peluhnya seperti titik-titik darah seiring dia berseru kepada Bapanya. Bahkan, dikatakan dalam Matius 26 ayat 38, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Apakah Yesus juga merasakan bahwa hakim, Bapa telah meninggalkannya? Dia berseru di kayu salib, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?
Yesus mengalami perumpamaan ini. Omong-omong, apakah ada penundaan dalam jawaban Bapa atas permohonan Yesus di Getsemani? Apakah Bapa langsung memberikan jawaban? Tidak. Mari kita buka kitab Ibrani 5 ayat 7. Biasanya kita tidak pergi ke ayat ini yang menggambarkan penderitaan Yesus di Getsemani. Kita biasanya membaca dari Injil. Tetapi ayat ini menggambarkan penderitaannya di Getsemani. Dikatakan oleh Ibrani 5 ayat 7, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan. Apa yang Yesus lakukan? Dia mempersembahkan doa dan permohonan. Dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Apakah Bapa melepaskannya dari kematian? Apakah Bapa menunda menjawab permohonan dan seruan Yesus? Ya, karena Yesus mati. Namun ayat itu memberitahu kita di sini bahwa Dia berseru kepada seorang yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Kapankah Bapa memberikan keadilan atas Kristus? Pada pagi hari kebangkitan. Tetapi ada penundaan. Di Getsemani dan disalib. Dan mati. Izinkan saya mengajukan pertanyaan ini kepada Anda. Mengapa Bapa mengizinkan Yesus untuk melalui ini semua? Perhatikan Ibrani 5 ayat 8. Dan sekalipun ia adalah anak. Omong-omong itu tidaklah akurat sebagaimana dikatakan dalam bahasa Yunani, meskipun ia adalah seorang anak. Bahasa aslinya, sekalipun ia adalah anak bukan seorang anak, tetapi sang anak. Dengarkan ini. Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Bukan berarti bahwa dia tidak taat lalu dia belajar untuk taat. Tidak. Pada setiap langkah ia taat dalam penderitaannya. Apakah itu akan terjadi pada umat Tuhan selama masa kesusahan besar? Sudah pasti. Sekarang izinkan saya berbicara sejenak tentang pembalasan keadilan terakhir atas Yesus oleh Bapanya. Ellen White menuliskan kutipan yang menarik dari Youth Instructor tanggal 2 Mei tahun 1901. Dia yang mati untuk dosa-dosa dunia harus tetap berada di dalam kubur selama waktu yang ditentukan. Dengarkan baik-baik, dia berada di rumah penjara berbatu itu sebagai tahanan keadilan ilahi. Dan dia bertanggung jawab kepada Hakim alam semesta. Siapakah dia? Sang Bapa. Dia menanggung dosa dunia, dengarkan baik-baik. Dan hanya Bapanya saja yang dapat melepaskannya. Siapa satu-satunya yang bisa melepaskan Yesus dari kubur? Bapa. Itulah alasan mengapa Yesus di saat-saat terakhir berkata di salib, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Di pagi kebangkitan, Ellen White menjelaskan bagaimana dua malaikat turun dari surga. Yang satu menggulingkan batu dan duduk di atasnya. Yang lain berdiri di depan makam dan berkata, "Oh, engkau anak Allah. Bapamu memanggil engkau." Dia harus dipanggil keluar dari kubur. Dan saya tahu banyak yang mungkin berpikir, bukankah Yesus dibangkitkan oleh kehidupan yang ada di dalam dirinya sendiri? Ya. Mari kita buka Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Di mana kita menemukan kunci siapa yang membangkitkan Kristus. Ayat ini sangat penting. Terkadang kita lupa bagian terakhir dari ayat 18. Yesus berkata, "Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku." Siapa yang menyerahkan nyawa? Yesus. Supaya aku dapat mengambilnya kembali. Siapa yang mengambilnya lagi? Yesus. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Dan sekarang ada terjemahan yang bukan terjemahan terbaik. Saya baca versi New King James, aku memiliki kuasa untuk memberikannya. Kata kuasa dalam bahasa Yunani adalah dunamis. Tetapi bukan untuk ini. Kata ini ialah, exousia, yang harus diterjemahkan otoritas. Jadi Yesus berkata, aku memiliki wewenang untuk memberikannya dan memiliki wewenang untuk mengambilnya kembali. Nah, tapi sekarang perhatikan bagian terakhir dari ayat itu. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi yang terjadi adalah, Bapa mengirim malaikat dan ia berkata, "Oh, engkau anak Allah, Bapamu memanggil engkau."
Dan kemudian Yesus keluar dari kubur dengan kehidupan yang ada di dalam dirinya sendiri. Tapi dia harus dipanggil dari kubur oleh Bapanya. Sekarang saya ingin membaca sebagai penutup, suatu pernyataan yang mengerikan. Dari Review and Herald, tanggal 14 April tahun 1896. Tahukah Anda adegan kesengsaraan dan penyaliban Kristus akan dihidupkan kembali oleh umatnya? Dengarkan pernyataan ini. Kuasa kegelapan akan bersatu dengan agen manusia. Siapakah kuasa kegelapan? Setan dan para malaikatnya. Kuasa kegelapan akan bersatu dengan agen manusia, yang telah menyerahkan diri mereka ke dalam kendali setan. Dengarkan. Dan adegan yang sama yang dipertunjukkan di pengadilan, penolakan dan penyaliban Kristus akan dihidupkan kembali. Wow. Sekarang dengarkan, dengan menyerah kepada pengaruh-pengaruh setan, manusia akan berubah menjadi fiends. Apakah Anda tahu apa itu fiends? Iblis. Manusia akan diubahkan menjadi iblis. Dan mereka yang diciptakan menurut citra Tuhan, yang dibentuk untuk kemuliaan Sang Pencipta, akan menjadi tempat tinggal naga. Dan setan akan melihat pada bangsa yang murtad itu mahakarya kejahatannya, manusia yang mencerminkan citranya sendiri. Review and Herald, tanggal 14 April tahun 1896. Saudaraku, kita tidak memiliki gambaran seperti apa dunia ini nantinya. Setelah Tuhan menarik rohnya dari dunia, kita berpikir dunia sudah buruk sekarang. Kita tidak tahu bagaimana nantinya. Ellen White mengatakan bahwa ketika masa percobaan ditutup, setan akan memiliki kendali penuh atas mereka yang tidak bertobat. Bayangkan suatu dunia di mana setan berada dalam kendali total dan penuh atas orang jahat. Ini akan menjadi ujian yang sangat hebat. Mengapa Yesus berhasil? Anda tahu, sekarang ini kita terlalu banyak bergantung pada perasaan. Jika Yesus bergantung pada perasaannya, ketika dia di Getsemani dan kayu salib, dia akan gagal. Saya akhiri dengan pernyataan ini dari Ellen White. Dalam buku Kerinduan Segala Zaman, halaman 756. Di tengah kegelapan yang mengerikan itu, tampaknya ditinggalkan Allah. Kristus telah menghabiskan teguk terakhir dalam cawan celaka manusia. Pada saat-saat yang mengerikan itu, dengarkan baik-baik. Pada saat-saat yang mengerikan itu, ia bergantung pada bukti penerimaan Bapanya yang diberikan kepadanya hingga saat itu. Dengan kata lain, itu diberikan kepadanya baru di saat tersebut. Ia kenal baik akan tabiat Bapanya. Ia mengerti akan keadilannya, kemurahannya, dan kasihnya yang besar. Oleh iman ia berharap padanya yang selamanya dipatuhinya dengan penuh kegembiraan. Dan sebagaimana dalam sikap patuh diserahkannya dirinya kepada Allah. Dan sebagaimana dalam sikap patuh diserahkannya dirinya kepada Allah, ia merasakan bahwa hilangnya anugerah Allah telah ditarik kembali. Oleh iman, Kristus menjadi pemenang. Apakah Anda menyadari bahwa perumpamaan itu berakhir dengan sebuah pertanyaan yang tidak terjawab? Kita dibiarkan bertanya-tanya, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Yesus tidak menjawab, tetapi Alkitab memberi jawaban. Ayat terakhir. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Omong-omong, ada dua kata yang diterjemahkan untuk sabar di Perjanjian Baru, mikrotumeo, yang berarti panjang sabar. Tapi kata yang dipakai di sini adalah hupomone, yang berarti ketekunan. Itu dipakai di Matius 24, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi dikatakan, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus, yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Saya percaya bahwa kita hidup di sisa-sisa waktu yang terakhir. Kita perlu mengatur prioritas kita, bukan begitu? Tak satu pun dari barang-barang yang kita miliki akan bertahan. Sekarang saatnya berinvestasi di jalan Tuhan. Semua yang kita tidak perlu untuk mendapatkan dari titik A ke titik B. Dan kita perlu belajar berdoa. Karena selama masa percobaan itulah kita mempersiapkan diri untuk ujian yang akan datang. Dan saya berdoa agar Tuhan akan mengesankan kita seiring kita telah mempelajari ini.
Untuk memperbarui kehidupan doa kita. Untuk mempelajari firman dan memperkuat pikiran kita dengan firman Tuhan. Sekarang kita akan menyanyikan lagu penutup kita, Tuhan Batu Karang Kita. Jadi mari kita menyanyikannya dengan sangat antusias dan kemudian kita akan tutup dengan doa berkat. Mari kita berdiri dan menyanyi lagu nomor 528. Shelter in the time of storm, secure whatever may betide, a shelter in the time of storm. Mighty rock in a weary land, cooling shade on the burning sand, faithful guide for the children land, a shelter in the time of storm. A shade by day, defense by night, a shelter in the time of storm. No fears alarm, no foes affright, a shelter in the time of storm. Mighty rock in a weary land, cooling shade on the burning sand, faithful guide for the pilgrim land, a shelter in the time of storm. The raging floods around us beat, a shelter in the time of storm. We find in God a safe retreat, a shelter in the time of storm. Mighty rock in a weary land, cooling shade on the burning sand, faithful guide for the pilgrim land, a shelter in the time of storm. O rock divine, O refuge dear, a shelter in the time of storm. Be thou our helper ever near, a shelter in the time of storm. Mighty rock in a weary land, cooling shade on the burning sand, faithful guide for the children band, a shelter in the time of storm. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang menghibur kami, membantu kami untuk melihat apa yang ada di depan, sehingga kami dapat mempersiapkan karakter yang akan bertahan menghadapi cobaan besar di depan. Kami sungguh ingin Engkau menjadi tempat perlindungan kami dalam badai yang segera menghampiri. Tuhan, saya meminta seiring kami mempelajari firman-Mu hari ini, agar Engkau menuliskannya dalam pikiran dan hati kami. Agar kami tidak pulang dan menjadi sama seperti dahulu. Melainkan kami akan mengembangkan hubungan yang intim dan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih telah bersama kami dan untuk menjawab doa kami. Karena kami memohon di dalam nama Yesus. Amin.